Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha 'alaik qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku, para pemirsa channel dakwah Islamiyah di Facebook, pemirsa channel Bikers Muslim Bulukumba di Facebook, a'azzakumullah. Mari kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan nikmat hidayah dan rahmatnya di masjid Allah yang mulia ini untuk sebuah kegiatan majelis ilmu, majelis dzikir yang kemuliaannya tidak diragukan lagi. Kalau betul-betul kita berniat ikhlas dalam mengikutinya. Salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabat beliau, dan pengikut setia beliau sampai dunia kiamat. Para jamaah, saya diminta untuk menyegarkan pemahaman kita, kesadaran kita tentang kemuliaan 10 pertama bulan Zulhijjah yang untuk tahun ini insyaallah jatuh pada tanggal 11 Juli yang akan datang, hari Ahad depan. Yang dekat ini. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan tema ini.
Yang pertama, pada dasarnya semua ibadah, semua amal saleh kalau dikerjakan dengan niat ikhlas, dengan dasar iman, kapan dan dimanapun, itu adalah kemuliaan. Alak biremana pahala semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita dituntut beribadah kepada Allah sampai wafat. Sebagaimana firman-Nya di ayat terakhir surah Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian yang pasti itu datang menjemputmu. Sekali lagi, semua ibadah, semua amal saleh bila dikerjakan dengan dasar iman dan ikhlas, itu kemuliaan, itu jalan ke surga, pembebasan dari neraka. Bukankah Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman. Di sini Allah tidak menyebut waktu tertentu, tempat tertentu. Pokoknya beramal soleh dengan dasar iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami Allah akan mengaruniakan di dunia kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan berberkah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan di akhirat nanti kata Allah, kami sungguh pasti akan membalas dengan balasan yang lebih baik lagi, yaitu surga yang penuh kenikmatan yang tidak ada akhirnya lagi. Ini yang pertama, Pak. Jadi sepukau ki deceng yang lebih retuh. Kapan dan dimanapun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu untuk mendapatkan atau memberikan kemuliaan kepada hambanya yang melakukan ibadah pada tempat tersebut, pada waktu tersebut, melebihi tempat dan waktu yang lain. Inilah makna firman Allah dalam surah Al-Qasas,
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Ia kehendaki, wa yakhtar, dan memilihnya. Maksudnya memilih ciptaannya untuk diberi keistimewaan, diberi kemuliaan lebih dari ciptaannya yang lain, termasuklah tempat, waktu, orang, ya. Itu. Ini penting Pak, saudara-saudara, karena ada sebagian umat Islam yang sulit menerima kalau ada amal-amal tertentu, ada waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu lebih hebat kemuliaannya, lebih besar pahalanya dibanding yang lain, karena dia menggunakan akal. Padahal agama ini bukan akal. Agama ini dalil, ya. Agama ini Quran dan Sunnah. Seperti masih banyak umat Islam susah sekali menerima bahwa pahalanya sholat syuruk, tinggal di masjid setelah sholat jamaah subuh sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Kenapa mudah sekali orang dapat pahala haji dan umrah? Nah, susahnya orang ke sana. Apalagi sekarang memang dilarang. Ya kalau Nabi yang bilang, mau apain? Jangan pakai akal. Jangan pakai akal. Sama ini, sebentar kita bahas sedikit. Bahwa amal saleh yang paling dicintai oleh Allah, tidak ada amal saleh yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi amal-amal yang dikerjakan di 10 pertama Zulhijjah. Begitu makna hadisnya. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah? Tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Jihad di sini jihad perang. Orang pergi berperang, membela agama Allah, resiko maut. Apakah beramal di 10 pertama Zulhijjah lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dari itu? Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Iya. Tetap amal-amal di 10 pertama Zulhijjah masih lebih dicintai oleh Allah daripada jihad perang di jalan Allah. Kecuali kalau ada orang yang pergi berperang dengan membawa seluruh hartanya dan tidak ada yang kembali. Ia mati syahid, hartanya pun habis. Baru lebih mulia jihad perang. Allahu Akbar. Kalau salah satunya saja yang habis, dia pergi berperang, tidak mati syahid, walaupun hartanya habis, masih lebih mulia beramal soleh di 10 pertama Zulhijjah. Tidak main-main ini. Atau dia mati syahid tapi hartanya tidak dibawa, megamu panasesa, masih tetap lebih mulia 10 pertama Zulhijjah. Di sini kita tidak boleh pakai akal. Kita tidak boleh pakai akal. Karena Nabi yang bilang, hadisnya sahih. Jadi Pak, Ibu, sholat sunnata di 10 pertama Zulhijjah
lebih mulia dari berperang di jalan Allah. Apalagi memang bukan kondisi perang. Nah, puasa sunnata di 10 pertama Zulhijjah lebih mulia dari semua yang ibadah puasa sunnah yang dikerjakan di luar 10 pertama Zulhijjah. Pasti dekata ibadah hartata di 10 pertama Zulhijjah lebih mulia dari di luarnya. Hanya satu yang mengalahkan kemuliaan Zulhijjah 10 pertama, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang kedua, yang membuat Ramadan lebih istimewa dari Zulhijjah 10 pertama Zulhijjah karena adanya puasa wajib di siang harinya. Karena adanya puasa wajib di Ramadan siang hari. Selebihnya lebih mulia 10 pertama Zulhijjah. Menurut para ulama, siangnya 10 pertama Zulhijjah lebih mulia dari siangnya Ramadan, sepanjang Ramadan. Adapun malamnya, itulah lebih mulia 10 terakhir Ramadan, malamnya. Kecuali Lailatul Qadar, itu tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan. Intinya 10 pertama Zulhijjah tidak main-main. Sehingga semestinya 10 pertama Zulhijjah disambut dengan penuh semangat, sebagaimana semangat kita berRamadan. Lebih-lebih 10 terakhirnya Ramadan. Jadi poin kedua tadi apa? Memang ada waktu tempat tertentu yang dilebihkan kemuliaannya oleh Allah ketika beribadah di tempat atau di waktu tersebut. Untuk apa? Apa tujuannya? Itulah tanda keluasan rahmat Allah. Karena Allah tahu bahwa hambanya ini lemah, hambanya ini punya kekurangan. Tidaklah semua waktu tempat bisa digunakan semaksimal kemampuan. Karena itu Allah menyediakan waktu atau tempat tertentu agar digunakan menebus kelalaian itu di tempat dan waktu yang lainnya lebih banyak. Hikmah yang lain dijelaskan oleh para ulama. Kenapa Allah menyiapkan tempat waktu tertentu lebih mulia dari tempat dan waktu yang lain? Supaya digunakan berfastabiqul khairat. Supaya digunakan berlomba memanfaatkan betul waktu-waktu tersebut. Tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga para jamaah. Kemuliaan 10 pertama Zulhijjah sudah disinggung tadi. Dan selain hadis tadi, di dalam Al-Quran Allah bersumpah walayalin asyr, demi 10 malam. Mayoritas ahli tafsir memahami yang dimaksud di situ adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah menjadikannya sumpah di suratul Fajr, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan keistimewaannya.
Diulangi lagi. Amal yang paling dicintai oleh Allah. Amal wajib paling dicintai oleh Allah. Kapanpun dikerjakan amal wajib paling dicintai oleh Allah. Tetapi masuk 10 pertama Zulhijjah, Allah lebih mencintainya lagi. Jadi sholat jamaah di 10 pertama Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada sholat jamaah di luarnya. Iya. Semua amal-amal wajib paling dicintai oleh Allah kapanpun dan dimanapun dikerjakan. Tapi masuk 10 pertama Zulhijjah lebih dicintai lagi oleh Allah. Amal sunnat, ibadah-ibadah sunnat, ibadah sunnat semakin menambah cinta Allah kepada hambanya. Iya. Dalam hadis qudsi dijelaskan, yang paling dicintai oleh Allah adalah amal wajib. Setelah amal wajib, kalau hamba itu melakukan amal sunnat, Allah lebih cinta lagi. Allah lebih cinta lagi. Begitu. Maka jangan kita suka memandang enteng amalan sunnat, ibadah sunnat. Masih banyak umat Islam, masih banyak peserta pengajian meremehkan ibadah sunnat. Meremehkan ibadah sunnat. Salat sunnat, puasa sunnat, apalagi. Masih banyak umat Islam ketika diberitahu satu amal, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Wajib atau sunnat? Begitu. Maka memang ini kaku sunnat itu nama kadin adi fugau. Gitu tema tu na fugau. Ya nak kutanangi faku sunnat tema tu na fugau. Astaghfirullah. Bagaimana kita mau lebih baik, Pak? Bagaimana kita lebih mau dicintai oleh Allah? Ada yang lebih ekstrim. Yang misalnya diributkan wayang sunnah karena yang wajib saja setengah mati dikerja. Matilah lo kiai itu nanti. Astagfirullah. Yang wajib saja katanya sudah sulit nak kerja, apalagi yang sunnah. Ya memang tidak mau meningkat. Ini kesalahan fatal ini kalau kita tidak mau meningkat. Selalu menutup diri dari peningkatan, kesolehan, ketaatan. Tapi kalau peningkatan duniawi, salah sedikit malah peningkatan dosa. Wah, hebat. Hebat. Para jamaah sekalian, ibadah sunnat kalau dikerjakan semakin menambah cintanya Allah kepada hambanya. 10 pertama Zulhijjah lebih bertambah lagi berdasarkan hadis tadi. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah pengamalan ilmu. Mari kita menyeimbangkan ilmu dan amal. Kemuliaan 10 pertama Zulhijjah kita sudah tahu.
Kita sudah tahu. Saya berani mengatakan semua yang hadir ini sudah tahu. Dan di masjid kita ini 2 tahun lalu ya pernah diadakan kegiatan yang sama yang diisi oleh Ustadz Dr. Mudzakkir Arif. Mana lagi di ceramah-ceramah yang lain di media sosial dan sebagainya. Kita sudah tahu. Tapi yang masih menjadi apa? Kondisi yang memprihatinkan adalah masih lemahnya semangat pengamalan ilmu. Masih lemahnya keseimbangan antara ilmu dan amal. Kalau kita mencermati kondisi umat para jamaah, kebanyakan umat Islam tidak mau belajar. Ya? Kebanyakan umat Islam tidak mau belajar, tidak mau di pengajian. Di live, di media sosial, berapa yang mengikuti, berapa yang menonton. Yang menonton pun keluar masuk. Itu kalau ada kajian-kajian Zoom, keluar masuk. Mudah-mudahan karena jaringannya tidak baik. Apalagi kalau hanya Facebook, tidak ditahu. Kata biasa na putar minapa na jama-jaman na lagi. Apa pada miku mengkalingi elok kelong. Astagfirullah. Astagfirullah. Sedikit sekali. Lalu ya sudah mau belajar, sudah mau di pengajian, tersaring lagi. Sedikit sekali di antara yang mau belajar, yang mau sungguh-sungguh mengamalkan apa yang dia tahu. Kebanyakan umat Islam dari yang sedikit itu hanya mau heboh-hebohan tentang ilmu. Makanya mohon maaf para jamaah, banyak di kalangan kaum muslimin selalu saja mencari hal-hal yang baru, hal-hal yang heboh-heboh. Tapi kalau belajar secara rutin, kurang yang mau. Kenapa? Karena memang bukan untuk diamalkan. Mereka mendengar pengajian, mendengar tabligh akbar, mohon maaf, bukan niat untuk diamalkan, bukan niat untuk peningkatan, sekedar euforia. Ini yang mau diubah, ini yang kita mau perbaiki. Bagaimana kita menyeimbangkan antara ilmu dan amal? Kemuliaan 10 pertama Dzulhijjah, sekali lagi, rata-rata kita sudah tahu. Tapi apa planning kita? Baguslah bahwa kita minta untuk disegarkan kembali. Ini salah satu planning, bagus. Tapi jangan sampai di sini. Tapi seni dan rehat desa na to maka lebih maka malai di 10 pertama Dzulhijjah ni Allah imam musuh, apalagi kau de metopan rapi ke tunat imam musuh.
Apa planning kita menghadapi 10 pertama Zulhijjah? Sejauh mana kesungguhan tak? Bukan sekedar sholat jamaah di masjid, tapi berada di saf pertama. Ini contoh. Bukan sekedar berada di saf pertama kalau memang sudah berada di saf pertama selama ini, tapi bagaimana supaya takbiratul ihram bersama imam. Kita langsung bicara yang konkretnya, Pak. Saudara-saudara sekalian. Ya. Bagaimana ibadah-ibadah sunnat tak? Bacaan Quran tak? Siapa yang mentekadkan khatam bacaan Qurannya selama 9 hari? Selama 9 hari atau 10 hari? 3 juz 1 hari. 3 juz 1 hari. Ini contoh konkret. Karena membaca Al-Quran di 10 pertama Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah dibanding di luarnya. Siapa yang bertekad 10 pertama Zulhijjah tiada hari tanpa bersedekah, biar 500 rupiah. Para ulama menasihatkan yang mau mengeluarkan zakat harta sebaiknya di 10 pertama Zulhijjah. Sebaiknya 10 pertama Zulhijjah, karena di situ amal paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebaiknya di siang harinya. Usahakan di siang harinya. Begitu, Pak. Saum sunnat boleh berturut-turut 9 hari. Boleh. Bahkan dianjurkan oleh para ulama kalau bisa boleh juga diselang-seling. Boleh juga Senin Kamis saja, boleh. Aja nadek kali gagak puasa sunnata. Dan puncak puasa sunnah di 10 pertama Zulhijjah adalah 9 Zulhijjah. Paling minimal itu. Puasa Arafah mana Pak? Ibu-ibu yang tidak uzur, tidak haid, tidak nifas, bertekad puasa Arafah. Masya Allah, tahun ini bertepatan dengan hari Senin. Bisa digabungkan puasa Senin, sunnah hari Senin, sekaligus puasa Arafah. Dapat pahala 2. Puasa Seninnya dan puasa Arafahnya. Alangkah ruginya orang menyanyiakan itu. Puasa minimal itu puasa Arafah yang jaminannya ampunan dosa kecil 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ajak lalu nanti sini makan. Deku sedingin mandiri niari. Tidak sempaka sahur. Kalau perlu biar tidak sahur. Jangan sia-siakan ini. Luar biasa jaminannya, Pak. Bahkan kalau kita mau meningkat, jangan hanya puasa Arafah itu. Ada puasa sunnata selain itu. Kalau mau Senin Kamis, berapa itu? 3 toh dengan puasa Arafahnya. 2 Zulhijjah Senin, 5 Zulhijjah Kamis. Minimal itu. Tambah 9 Zulhijjahnya, telu. Paling kurat telu puasa sunnata matu ye di 10 pertama. Aja nana. Kag. Tanya tahu wajib. Bertekad Pak.
Qiyamul lail, salat tahajud. Bertekad. Kalau bisa tidak alfa setiap malam. Sebagaimana tarawih di bulan Ramadan, tahajud di bulan Ramadan. Luar biasa. Ada amalan khusus, perbanyak takbir. Perbanyak takbir. Takbir mutlak namanya. Laki-laki kedengaran, perempuan dengan suara lirih, perbanyak takbir. Ini takbir sampai selesai hari tasyrik. Takbir ki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir. Sambil duduk-duduk takbir. Di kendaraan takbir. Baring-baring takbir. Iya, perbanyak takbir. Diulang-ulang. Ada namanya takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad? Setelah sholat fardu, tapi tidak dipimpin, masing-masing dengan suara terdengar untuk laki-laki. Itu diamalkan mulai maghrib, masuk maghrib 10 Dzulhijjah sampai asar di 13 Dzulhijjah. Setiap selesai sholat fardu, beberapa kali, 3 kali, 5 kali, tidak juga terlalu lama. Kemudian membaca zikir-zikir yang lain. Takbir muqayyad. Berjalan ke lapangan, berada di lapangan, menunggu khatib, perbanyak takbir tak. Jangan cerita salah. Mega jamaah kalau melepe, on romak biconcan di wirina lapangannya, apa tarumpuh. Ya Allah, agak tuh. Ini hari ibadah, masa main HP, main game, menunggu imam hatib. La ilaha illallah. Takabber eki. Takabber eki. Apa? Jadi 10 Dzulhijjah kata Nabi SAW, hari yang paling baik adalah hari nahar. Hari nahar itu 10 Dzulhijjah. Memang ada juga hadis bahwa hari makan, hari minum, ada juga. Tapi jangan sampai mengalahkan ibadah. Jangan sampai sibuk magere koroban ada tolong mak bere jamak saler. Bagaimana misalnya kalau bermandi darah ki, pokoknya berusaha ya. Eko syarai. Yang ketinggalan sholat jamaata. Bahkan yang ketinggalan sholat sunata kalau perlu. Walaupun dengan alasan sibuk menyembelih kurban, sibuk membagi kurban, tidak. Bertekad. Jangan lalai. Sholat di masjid. Ya, Pak. Jadi amalkan. Kita belajar untuk kita amalkan, bukan euforia saja. Bahwa ada tabligh akbar, ada ini, ada ini. Amalkan keseimbangan antara ilmu dan amal. Memang salah kalau kita tidak mau belajar. Tapi belajar tidak diupayakan untuk diamalkan juga salah. Saya ulangi lagi penjelasan surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ulama menjelaskan di ayat-ayat mulia ini, mulai dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini menjelaskan 3 golongan manusia terkait dengan ilmu dan amal. Yang pertama, yang menyeimbangkan antara ilmu dan amal. Inilah orang yang diberi nikmat oleh Allah. Inilah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jalan mereka inilah yang kita minta agar Allah memberi kita hidayah untuk melewatinya. Bagaimana cara melewati jalan ini? Seimbangkan ilmu dan amal. Begitu. Seimbangkan antara ilmu dan amal.
Kemudian kita berdoa ghairil maghdubi alaihim. Kita tidak mau melewati jalannya orang yang Allah murkai. Siapa orang yang Allah murkai? Kalau yang tertulis dalam hadis orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Tapi jangan disalahpahami bahwa orang Yahudi saja yang dimurkai dengan sifatnya, itu tidak. Siapapun yang mengikuti sifat mereka dimurkai juga oleh Allah. Makanya kita berdoa ghairil maghdubi alaihim. Artinya apa? Biar kita mengaku Islam. Nareko pak disengem midena lo difugau, matama mutopa kiri golongan nai al maghdub alaih. Naudzubillah. Iya. Golongan yang ketiga waladhdallin. Kita tidak mau melewati jalannya orang sesat. Siapa orang sesat? Yang tertulis dalam hadis An-Nasara, orang Kristen. Kenapa disebut sesat? Karena beramal tanpa ilmu, taklid buta. Ya, siapapun yang mengikuti jejak mereka sesat juga. Untuk apa pengajian? Untuk apa dengar dakwah? Untuk apa baca buku? Yang penting beramal. Ayo lo tapugau. Yang penting saya beramal. Tidak boleh. Tidak boleh. Beramal tanpa ilmu sesat. Sesat. Berilmu tanpa amal murka Allah. Naudzubillah. Yang benar, keseimbangan. Dasari amal kita dengan ilmu. Amalkan apa yang kita sudah tahu. Itulah yang selalu kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu. Kita tidak mau melewati jalannya al-maghdub alaihim. Kalau memang kita tidak mau, buktikan dengan cara belajar sambil beramal. Kita tidak mau melewati jalannya ad-dhallin, buktikan dengan sungguh-sungguh belajar yang diamalkan. Termasuklah ini para jamaah, tema kita malam ini, ya toh? Supaya kita tidak dimurkai oleh Allah, bertekad sambil berdoa kepada Allah memohon hidayah. Pokoknya masuk 10 pertama Zulhijjah, saya akan lebih meningkatkan lagi. Dan supaya terbiasa, ada istilah pemanasan mulai dari sekarang. Di akhir-akhir Zulqa'dah, pemula memang nih akad tinggi menyongsong 10 pertama Zulhijjah, ya toh? Sudah mulai pemanasan, mulai malam ini bangun memang kita tahajud yang belum pernah. Mungkin ada di sini sejak selesai lebaran Idul Fitri tidak ada pi salat tahajud. Biar witirnya astagfirullah. Tak panas-panasi memang nih. Boleh. Susu memang makin pelending. Bagaimana ditekadkan ini? 10 pertama Zulhijjah. Termasuk akhlak. Bagaimana akhlak kita semakin baik? Keharmonisan rumah tangga semakin baik. Bertekad memang. Karena jangan pisahkan akhlak dengan ibadah. Ya toh? Jangan pisahkan hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada sesama manusia. Jangan. Baik hubungan kepada Allah, rusak hubungan dengan sesama manusia, masih bahaya. Sebagaimana kebalikannya. Begitu Pak. Bahkan dosa kepada sesama manusia tidak diampuni oleh Allah kalau tidak diselesaikan urusan
dengan orang yang ditempati berdosa. Jadi pada ini memang mulai dari kehidupan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, semua seisi rumah, perbaiki akhlak. Kehidupan bertetangga, perhatikan baik-baik. Menjadi tanda iman itu, tanda iman kepada Allah dan hari akhirat. Perbaikan hubungan dengan tetangga. Perbaiki hubungan sebagai anak kepada orang tua. Apapun yang kita kerjakan, kalau durhaka pada orang tua, sementara orang tua sesuai dengan petunjuk Allah, bahaya itu. Seorang istri yang sekuna padeki ka makna anak uang. Seorang istri durhaka pada suami, tidak mencium bau syurga. Suami menzalimi istri, tidak mencium bau syurga. Walaupun salat beratus-ratus rakaat. Jadi jangan pisahkan hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada sesama manusia. Makanya di surah An-Nisa ayat berapa itu? 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Itu tandanya tidak boleh terpisah itu. Yang mana, Bro? Perlu ditingkatkan di 10 pertama Dzulhijjah. Kesucian hati, amal-amal hati. Perhatikan amal-amal hati. Fakamal ayatitta. Bukan hanya lahiriah kita yang beramal. Sejalankan dengan amal hati. Bahkan amal hati lebih prioritas. Amal hati lebih prioritas. Ya toh? Para jamaah, saya kira ini motivasi, penyegaran dari bagaimana kita memuliakan 10 pertama Dzulhijjah. Kita bersyukur, berdoa, semoga Allah mempertemukan kita betul-betul dengan 10 pertama Dzulhijjah dalam keadaan sehat, kuat lahir batin, untuk bisa mengisinya dengan sebaik-baik. Termasuk dakwah, amal dakwah, bernasihat, berdakwah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, maksimalkan di 10 pertama Dzulhijjah. Maksimalkan nasihat, maksimalkan dakwah, mulai dari orang yang paling dekat kepada kita. Dakwah bukan hanya ceramah, pengajian seperti ini. Sepatah kata itu dakwah. Sepatah dua patah kata mengajak orang ke masjid itu dakwah. Sepatah dua patah kata melarang orang berbuat dosa itu dakwah. Apalagi kalau itu orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bicara kita. Mari. Jangan kalau tidak boleh. Jangan tutup mata, tutup mulut, tutup kuping. Kita berdosa. Ini semualah yang harus kita maksimalkan. Mengisi 10 pertama Dzulhijjah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Berarti Allah masih memberi kita kesempatan menebus kelalaian, kesalahan dengan 10 pertama Dzulhijjah ini. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita di dunia, terlebih di akhirat nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan, memenuhi permintaan jamaah untuk pembahasan 10 pertama Dzulhijjah. Intinya di sini adalah amalkan apa yang kita sudah tahu. 10 pertama Dzulhijjah sudah ditahu kemuliaannya, mari kita maksimalkan betul. Walaupun setiap saat, kapanpun kita dituntut beribadah kepada Allah. Tapi ada memang musim-musim tertentu lebih mulia lagi. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Sambil kita berdoa memohon tambahan hidayah dari Allah, agar
kita betul-betul bisa mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Terima kasih para jamaah atas segala perhatian. Terima kasih para pemirsa, terutama yang ikut dari awal sampai selesainya pengajian ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita tutup selamat menyongsong 10 pertama Zulhijjah dengan amal soleh yang semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma